berdua dari Desa Sela Jambe. Dan izin Pak Kuwu sambil nanti memperkenalkan ini ketua TPPKK-nya dan BPD-nya, nama. Takutnya ketua TPPKK-nya bukan yang ini aslinya. Serius? Jangan begitu Pak. Ini cerita nyata Pak Kuwu ya. Ketika kemarin Pak Haji di Cirebon, gitu ya, ketika registrasi itu nama ibu Kuwunya itu A gitu. Ternyata ketika di lokasi kegiatan kita, ketika PD ya, itu Pak Haris juga sama dan Bu Eki ya. Ternyata anu sumpingnya benten bukunya, jadi harus diperkenalkan bahwa ini memang yang aslinya ini. Tenang Pak Kuwu, santai ya, santai. Baiklah, Pak Kuwu sudah siap. Oke, siap, timer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri Anugerah Gapura Sri Paduka tingkat Kabupaten Kuningan, yang saya hormati hadirin pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan, saya Suhedi, Kepala Desa Sela Jambe, ditemani oleh istri tercinta saya Pak, alhamdulillah asli, Ketua BPD mitra kami di desa, selalu mendampingi dan memberikan arahan kita, Pak Kusniadi. Selanjutnya berikut kami tampilkan komitmen kami datang ke sini dengan semangat Rancage Desa Sela Jambe akan terus berkembang menjadi desa mandiri dan sejahtera. Next, visi secara pribadi kami 2019 itu mewujudkan Sela Jambe maju, mandiri dan agamis. Next, misi tadi insya Allah selaras dengan misi Jawa Barat dan juga Kuningan Melesat. Next, dan ini juga struktur organisasi perangkat desa kami. Next, dan ini wilayah geografis Desa Sela Jambe sekilas, bahwa luas wilayah kami kurang lebih 461.842 hektar dengan jumlah dusun 4. Selanjutnya perbatasan wilayah kami sebelah utara adalah Desa Jambe Rama, masih wilayah Kuningan Pak, dan sebelah barat Cantilan, dan ini sebelah selatan Pak, Desa Sukajaya yang merupakan Kabupaten Ciamis. Next, selanjutnya penduduk kami kurang lebih total itu 2.784 orang dengan jumlah laki-laki 1.415 dan jumlah perempuan 1.369. Next, tadi demikian terkait profil Desa Sela Jambe, mudah-mudahan memberikan gambaran seperti apa Desa Sela Jambe. Selanjutnya kami mempunyai beberapa tantangan, diantaranya tantangan ekonomi. Tentunya dia adalah yang paling fundamental dalam pembangunan desa, karena pendapatan masyarakat itu belum merata. Sebagian besar masih mengandalkan sektor informal, yaitu buruh tani dan lain sebagainya. Alhamdulillah kami beberapa sudah bisa menyelesaikan penyelesaian melalui pelaksanaan pelatihan, pemberdayaan untuk kelompok tani, UMKM, dan usaha lainnya melalui sumber APBDes yang ada di Desa Sela Jambe. Next, untuk tantangan kesehatan ini juga menjadi permasalahan nasional dan juga kabupaten juga di desa Pak. Tentang angka stunting pada tahun 2024 itu sekitar 8% atau 14 balita dari jumlah keseluruhan 175 balita. Upaya yang kami selesaikan saat ini mulai dari 2003-2024 itu pemberian makanan tambahan itu sudah berlangsung hampir tiap tahun. Sosialisasi kepada orang tua juga itu hampir tiap tahun melalui rembuk stunting, melalui APBDes. Selanjutnya, nah ini Pak, kolaborasi dengan Kampung Jakat. Ini kurang lebih hampir 2 tahun lebih, mau 3 tahun ini berjalan. Next. Nah ini tantangan pendidikan juga sama Pak, sebagai pondasi negeri dan pondasi bangsa untuk bisa maju. Ini tentunya berasal dari tantangan pendidikan ini, anak lebih malas belajar dikarenakan penggunaan gadget yang berlebihan. Upaya penyelesaian yang kami selesaikan saat ini adalah tentunya dengan kolaborasi dengan Kampung Jakat melalui program Santri Kalong.
Program Santri Kalong ini Pak, kami melakukan antar jemput dari rumah ke pesantren mulai dari usia anak SMP. Karena mulai anak usia SMP itu sudah berhenti Pak pendidikan untuk datang ke madrasah. Alhamdulillah ini sedikit-sedikit bisa terselesaikan. Selanjutnya tantangan lingkungan. Ada dua hal. Yang pertama, isu nasional dan juga permasalahan nasional sama di desa, pengelolaan sampah yang belum optimal menimbulkan pencemaran, juga wilayah kami yang merupakan wilayah yang berada di wilayah rawan longsor Pak. Ini dua permasalahan. Selanjutnya kami mengupayakan penyelesaian. Yang pertama, pengelolaan sampah itu membentuk kelompok pengelolaan sampah, pemisahan dan lain sebagainya, dan juga melibatkan komunitas pecinta lingkungan Pak. Ada satu komunitas pecinta lingkungan yaitu Lewi Sema dan juga komunitas masyarakatnya, dan ini berkaitan dengan wilayah rawan longsor. Kami pada tahun 2023 Pak telah melakukan riset, mengeluarkan dana dari APBDes karena kita melihat kondisi desa kita itu sering terjadi longsor. Melalui pihak terkait yang kompeten di bidangnya, kami telah menyusun melalui dokumen tata ruang desa, baik itu air dan lain sebagainya, itu kita sudah tersusun. Next. Untuk sosial Pak, perubahan gaya hidup yang cepat memicu, ini khususnya masalah generasi muda dan juga gotong royong. Penyelesaian tentunya untuk generasi muda Pak, melalui APBDes kami setiap tahun melakukan kegiatan, yaitu pertama penyuluhan narkoba, posyandu remaja yang alhamdulillah bisa kita anggarkan walaupun sedikit. Selanjutnya setiap tahun kita juga menyelenggarakan kegiatan olahraga sebagai memberikan waktu untuk anak-anak muda di desa. Selanjutnya juga mendorong masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat gotong royong melalui kegiatan-kegiatan sosial, seperti kita mengadakan ada kegiatan di Kampung Jakat, sehingga kita bisa bersosialisasi dan bisa mengajak masyarakat bahwa membangun desa itu bukan membangun fisik saja, tapi membangun lewat mental dan spiritual, sehingga akan terbentuk gotong royong di desa. Next. Ketentraman dan keamanan. Ini juga karena perbatasan kita Pak dengan Kabupaten Ciamis, kita cukup rawan. Malahan dari Januari 2025 kemarin sampai itu bisa terhitung ada 4 kendaraan dan juga beberapa hewan itu kehilangan. Dan alhamdulillah kami mencoba melalui pemasangan CCTV di beberapa titik, itu pintu masuk desa Selajambe kurang lebih 8 titik, dan juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif pada malam hari menyelenggarakan siskampling di lingkungannya masing-masing. Next. Potensi dan keunggulan lokal, ini potensi alam tentunya pertanian, tentunya ada hasil bumi Pak, insya Allah yang kami bawa pada pagi hari ini Pak. Mudah-mudahan bisa dinikmati. Inilah hasil dari potensi alam kami Pak, bahwa ada singkong, pisang dan lain sebagainya. Potensi sumber daya manusia tentunya berada pada generasi muda kami Pak, pemuda yang kami upayakan tadi lewat program Kampung Jakat. Program Kampung Jakat ini menyasar bagaimana kita mempersiapkan generasi kita untuk mengganti desa orang tua yang akan datang. Itu Pak. Selanjutnya untuk budaya Pak, insya Allah dan alhamdulillah ini potensi budaya setiap tahun rutin kita laksanakan, sehingga ini bisa terawat budaya ini mulai dari kegiatan-kegiatan leluhur seperti ziarah, dan kita ziarah ini terjadi perubahan Pak. Perubahan biasanya kita melakukan doa, makan-makan di tempat-tempat itu, tapi kita melaksanakan di masjid Pak, di halaman balai desa. Gitu. Next. Produk unggulan yang sudah berjalan tentunya tadi seperti jagung, singkong dan lain sebagainya. Next. Program unggulan ini Pak, ambulan gratis. Kami memberikan pelayanan full gratis, alhamdulillah. Kerjasama dengan Kampung Jakat Pak, kami memberikan pelayanan untuk warga masyarakat yang membutuhkan ambulan. Data di desa Selajambe Pak itu kurang lebih 70
orang per tahun. 70 orang per tahun yang warga Selajame yang dirujuk ke rumah sakit di Kabupaten Kuningan. Belum langsung mandiri itu, tidak dirujuk. Selanjutnya, ini juga sama Pak, Santri Kalong ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Alhamdulillah, ini usaha kami dalam bidang pendidikan bisa terselesaikan karena kami bersama BPD dan stakeholder lainnya bahwa selalu menekankan bahwa pembangunan Desa Selajame, pembangunan bangsa ini tidak harus berupa fisik, tapi kita mempersiapkan pondasi desa melalui pendidikan ini. Santri Kalong adalah santri yang tidak menetap di pesantren Pak, jadi dipulangkan lagi. Kami antar jemput Pak, ini antar jemput dari rumah ke pesantren, dibalikan lagi terus diantarkan lagi ke sekolah. Saya kira program ini sesuai dengan apa yang menjadi visi Jawa Barat dan juga Kuningan Melesat, bahwa Jawa Barat ingin menitik beratkan pada pelayanan. Saya yakin ini bisa melalui Santri Kalong, dan saya harap ini menjadi solusi anak-anak ketika berkaitan dengan media sosial dan gadget saat ini. Dan yang paling utama, bahwa kita mempersiapkan generasi melalui Santri Kalong ini, bahwa memang kegiatan-kegiatan keagamaan itu di desa itu berhenti, pembelajaran agama itu hanya cukup sampai SD gitu. Tapi ini bisa melanjut ke SMP Pak. Next, ini program santunan juga sama Pak, melalui program Kampung Jakat. Ini bisa menyasar kepada imam langgar Pak. Alhamdulillah, setiap kami melaksanakan musyawarah dusun dan musyawarah desa, yang saya ingat ketika saya masih di Karang Taruna Pak, dari masyarakat itu mengusulkan ada pengingat untuk imam langgar dan merbot dan lain sebagainya. Alhamdulillah Pak, melalui kedekatan sosial sehingga masyarakat bersatu untuk bagaimana memikirkan kondisi tentang imam langgar dan di musala masing-masing itu. Termasuk santunan kematian Pak, alhamdulillah kita bisa memberikan itu 250.000, dan 1 tahun itu tidak lebih dari 40 orang Pak. 1 tahun itu udah berjalan Pak. Ini sudah berjalan, alhamdulillah. Untuk santunan kesehatan bagi masyarakat yang rawat jalan juga ini sudah berjalan. Dan untuk pendanaan ini kami Pak, untuk Kampung Jakat yang sudah dibentuk oleh pemerintahan desa, kita misalkan ada dana dari masyarakat itu 10 juta, kita harus hilang. Jadi 1 bulan itu tidak ada dana yang mendap di kas atau yang lainnya. Jadi sebagian itu ada untuk stunting dan lain sebagainya, itu masuk di Kampung Jakat ini, terbantulah. Next. Untuk inovasi dalam teknologi Pak, mungkin ini kita kesulitan dalam menganggarkan di desa, karena anggaran dana desa kita cuma 800 juta saja. Dan walaupun sekarang 1 miliar, alhamdulillah Desa Selajambe selama 3 tahun berturut-turut itu mendapatkan kinerja dari pemerintahan pusat. Internet itu melalui kami hanya melalui media YouTube dan IG. Dan kalau internet, alhamdulillah kami di desa menggratiskan. Selanjutnya untuk tadi pemasangan CCTV ini yang sudah dilaksanakan pada tahun ini 2025. Selanjutnya dampak dan capaian, tentunya masalah stunting Pak. Untuk jangka pendek tentunya yang kami laksanakan melalui PKK dan Kampung Jakat. Untuk jangka panjang Pak, dari 2023 sampai 2024 kami melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan stunting, yaitu tentang penyediaan air bersih dan sarana drainase Pak. Drainase limbah dari rumah tangga. Dan permasalahan sampah, alhamdulillah ini juga sedikit demi sedikit bisa terselesaikan dengan adanya bantuan TPS 3R pada tahun 2020. Dan dibantu permasalahan ini bisa terkomodir sedikit demi sedikit kerjasama dengan ibu-ibu PKK, sehingga ada hasil sampah itu bisa menjadi rupiah.
Selanjutnya UMKM ini sama Pak, ada dari Kampung Jakat juga, itu tentang penguatan ekonomi umat di sana. Demikian. Next. Kepemimpinan, tentunya kami tidak lepas sebagai kepala desa, sebagai motivator itu, meskipun nanti kepala desa berganti, insya Allah bisa membangun sistem yang kuat sebagai jaminan atas keberlangsungan program yang kami tadi sampaikan. Next. Nah ini Pak, sinergi multisektor dengan BPD, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, kami tidak pernah berhenti, terus-menerus berkolaborasi dengan multisektor ini. Next. Dukungan gotong royong warga tentunya adalah modal utama dalam pembangunan desa Pak. Ini modal utama yang tadi saya sampaikan melalui Kampung Jakat, tentunya berasal dari dukungan warga ini. Next. Demikian, dan masalah pemberdayaan ekonomi, inovasi, peningkatan potensi wisata itu tentunya berkaitan dengan dana desa, dan insya Allah mudah-mudahan ke depan kami mempunyai rencana 2-3 tahun ke depan itu sesuai dengan unggulan Kuningan melesat, yaitu ngaji dirinya angka santri. Insya Allah Kampung Jakat bisa menutupi target itu. Dan juga pariwisata, kami berharap dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini Pak, karena keterbatasan modal di Desa Selajambe, justru kami mensyukuri adanya Koperasi Desa Merah Putih ini. Kenapa? Kalau kita punya mindset usaha, saya yakin kita akan berhasil. Baik, itu Pak Kepala Desa, waktunya telah habis. Terima kasih pemaparannya atas perhatiannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Selajambe atas pemaparannya yang cukup lugas dan panjang tadi, dan sesuai dengan waktu 15 menit, tapi ada lebih beberapa titik tidak menjadi masalah. Baik, untuk tahap selanjutnya itu tanya jawab dari Dewan Juri. Mungkin yang pertama dari Dewan Juri, siapa nih yang mau kesana? Baik, untuk selanjutnya dari Dewan Juri yang pertama yaitu adalah Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesehatan dan Pemerintahan Bapak Haji Tony Kusumanto, PMSI. Untuk dan waktu dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ibu. Tadi saya tertarik kaitan dengan Kampung Jakat ya. Nanti bisa diuraikan siapa saja yang menjadi pengurus, pengambilin, kemudian juga siapa saja sasaran sebagai mustahik, muzaki, sebagai muzakinya. Kemudian juga nanti pasti kalau mustahik udah jelas. Nah, itu berapa orang potensi yang dimiliki oleh satu desa itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitan dengan tadi disampaikan program-program inovasi, tentu ini disesuaikan dengan kondisi di desa Selajambe, bahwa memang Selajambe ini adalah memiliki potensi bencana yang luar biasa. Jadi makanya apa langkah yang dilakukan dalam rangka mitigasi bencana tadi, melakukan komunikasi dengan siapa saja, melakukan antisipasi apa saja, dan juga melakukan hal-hal apa saja yang mungkin bisa mencegah adanya bencana. Karena memang mau tidak mau, suka tidak suka ya, memang lokasinya di situ. Nah, ini minimal untuk meminimalisir terkait dengan korban yang terjadi. Dan kemudian yang ketiga, Pak Ketua BPD, jadi bahwa dalam kita di awal ya, pada saat melaksanakan program, melaksanakan perencanaan program, tentu ada komunikasi yang intens, baik itu antara BPD dengan perangkat desa maupun BPD dengan masyarakat. Pada saat masyarakat menginginkan A, kemudian desa kepentingannya adalah B, bagaimana mengkompromikan itu, bagaimana mensimpulkan itu. Ini pasti akan berpengaruh terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa. Pada ibu ketua tim mereka istri. Nah, harus memastikan ini, karena tadi ada satu orang memang tidak memiliki ketua istri sebagai ketua. Lagi zaman lah gitu ya. Pak Presiden juga kan udah
Pak Gubernur juga duda, kan gitu ya. Pak Dudi juga duda ya. Pak Dudi. Nah, makanya bagaimana apa yang dilakukan? Saya kembali lagi pertanyaan sama dia. Antara yang dilakukan oleh kepala desa sebagai pemimpin di desanya dan Bapak Suhedi, ya Suhedi sebagai kepala rumah tangga, ada perbedaan. Kami bersilakan. 3 pertanyaan. Baik, izin menjawab Pak. Berkaitan dengan Kampung Jakarta, ini barangkali orang sekilas pasti beranggapan bahwa Kampung Jakarta itu adalah orang-orang yang mempunyai kewajiban sudah bernisab. Padahal dalam pelaksanaannya memang tujuan akhirnya seperti itu Pak. Tapi memang di situ ketika orang yang belum bernisab untuk melakukan zakat mal dan zakat lainnya, diusahakan kita telah melaksanakan yaitu melalui celengan Pak. Celengan, jadi untuk berinfak dan bersedekah. Itu untuk pembentukan pengurus, untuk amilin itu dari berbagai unsur Pak, diketuai oleh di luar unsur desa itu dari DKM, dari perwakilan dari setiap lingkungan, sehingga setiap lingkungan itu mewakili di kepengurusan Kampung Jakarta itu sendiri. Barangkali itu berkaitan dengan Kampung Jakarta. Selanjutnya untuk mitigasi bencana Pak, yang tadi itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami tahun 2023 itu melakukan riset bersama beberapa pihak, itu sudah dibuat dokumentasi Pak, karena sudah di APBD-kan. Itu ada satu daerah yang memang rumah dan lingkungan sudah terbentuk. Selanjutnya dalam setiap musyawarah dusun itu, lingkungan tersebut sering mengajukan tentang pembangunan di daerah tersebut. Padahal dalam riset tersebut, nah daerah tersebut itu tidak boleh untuk dibangun gitu. Nah, hal yang saya sampaikan adalah tentunya menyampaikan terlebih dahulu hasil dari apa yang telah kami laksanakan pada tahun 2023 melalui riset, karena mempunyai buku itu panduannya, juga berkaitan dengan air dan lain sebagainya di daerah tersebut itu sudah ada. Pertama itu adalah sosialisasi, dan yang kedua adalah memberikan rambu-rambu daerah-daerah yang memang tingkat kerawanannya itu cukup tinggi Pak. Jadi kami kalau sudah musim hujan tuh seolah-olah kami tuh sulit gitu untuk tidur. Misalnya itu selalu ingat gitu. Itu berkaitan dengan kebencanaan Pak. Barangkali itu Pak. Silakan. Pantesan Pak Camatnya kurus ya, jadi sulit tidur ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BPD menjawab pertanyaan dari Bapak Julian Utama, yaitu terkait perencanaan program di desa. Ini betul sekali Pak, bahwa keinginan masyarakat ya dengan kemampuan di desa ini sering mungkin terjadi berbeda ya, antara keinginan A dan kemampuan B. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPD, ini fungsinya yang ini dalam fungsi aspirasi, barangkali dalam menampung dan menjawabkan aspirasi. Kemudian juga di sini kami menerima aspirasi dari masyarakat. Ini ada yang langsung aspirasinya, ada yang melalui media sosial ya, dan sebagainya. Nah, ketika ada keinginan atau aspirasi dari masyarakat yang memang A misalnya ya, dan ternyata di desa mungkin ada prioritas yang lain, maka kami
di BPD ketika menerima aspirasi tersebut, kami menampungnya, ya. Kemudian kami mengelola aspirasi tersebut di forum musyawarah BPD. Kemudian setelah dikelola, kami coba menyalurkannya berbentuk koordinasi dan berdiskusi dengan pemerintahan desa, dalam hal ini Pak Kubu. Nah, tentu saja nanti dilihat kepentingannya, karena yang namanya pembangunan atau keinginan ini dilihat dari skala prioritas. Kadang-kadang masyarakat itu ada yang inginnya itu manfaatnya itu hanya untuk satu RT saja misalnya. Nah, tentu saja di sini ketika kami belum mampu, maka kami berusaha mungkin dengan pemerintahan desa untuk memberikan gambaran ya dan harapan ke depan kepada masyarakat. Ketika tidak bisa dilaksanakan pada tahun ini, mungkin bisa di tahun berikutnya. Dan juga dilihat dari RPJMDes-nya apakah sudah ada atau belum. Juga mungkin dalam RPJMDes ini di dalamnya ada isi dan misi Pak Kubu itu sendiri. Ya. Barangkali itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai istri dari Kepala Desa Selajambe, mungkin perbedaannya dari mengurus pemerintah desa Selajambe sama di rumah tangga itu sangat berbeda, Pak. Suami saya, Pak, dia lebih nomor satu kan masyarakatnya, Pak, dibandingkan saya. Terus terang. Istri kedua dong. Ya, saya dari istri kedua, Pak, sama masyarakat. Dan saya sih mendukung saja, Pak. Yang penting masyarakat saya bahagia, sentosa. Dan saya di rumah mungkin sebagian bisa menghandle pekerjaan suami saya. Suami saya sibuk di kantor dan saya sibuk di rumah sebagai ibu rumah tangga, Pak. Mengurus anak-anak, dan saya pekerjaannya adalah sebagai pedagang di pasar, Pak. Jadi saya merangkap mengurus rumah dan bekerja di pasar sebagai pedagang. Jadi saya sangat mendukung sekali sama pekerjaan suami saya sebagai kepala desa, dan saya tidak pernah melarang suami saya mau kesana, silakan, saya di rumah sibuk. Saya izinkan dia untuk mengurus di desa, sebab masyarakat itu lebih penting dibandingkan mungkin sama saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Anak-anak nggak komplek. Anak-anak nggak komplek. Pak, silakan. Baik, menambahkan Pak, ya barangkali itu Pak yang disampaikan oleh istri saya itu memang betul adanya, Pak. Permasalahan di desa dengan di rumah itu tentu ada, tapi kami bisa menyelesaikan dengan pengertian. Itu alhamdulillah, mungkin karena pengertian istrilah tadi yang disampaikan, ada penyemangat dalam diri saya untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat desa Selajambe. Dan hari ini juga merupakan motivasi khususnya bagi diri saya, Pak, pengalaman tersendiri yang tadi disampaikan bahwa saya adalah seorang pedagang. Tentunya yang bisa berdiri di sini adalah sebuah hal yang luar biasa, Pak, bisa berbicara di depan-depan dewan juri. Demikian, Pak. Air Pak Kubo, masih ada waktu ya? Pak Kubo itu lambang apa, Pak Kubo? Di jengkol itu. Ya. Lambang apa itu? Dandim apa dan Garuda? Ini Garuda. Hah? Garuda. Garuda. Kok beda? Harusnya bulan. Itu wakil kepala daerah. Jangan-jangan bukan kepala desa ini, wakil kepala desa ini. Nanti diperbaiki lagi ya. Iya. Bulat kalau tidak salah ya. Bulat. Jadi bukan lonjong. Kalau lonjong itu wakil. Itu ada maknanya. Ada maknanya. Terima kasih. Saya bukan wakil kepala desa kan? Terima kasih. Terima kasih Pak Ku, sangat luar biasa. Saya respect dengan Pak Ku apa yang disampaikan terkait dengan Kampung Jakat. Ya. Biasanya Jakat berkembang itu karena
Pak Gowo, tadi ada banyak inovasi yang Bapak sampaikan, baik terkait dengan santri kalong, kemudian ada rumah zakat, ada santunan. Luar biasa, ini ada imam kematian, ternyata sebelum kita sudah melaksanakan, sudah dilaksanakan dulu ya. Ternyata ini ada kemiripan terkait dengan tagline-nya, Selajambe Rancage. Rancage itu bahasa Sunda yang artinya menuju kepada yang lebih tinggi, jadi melesat juga gitu ya. Luar biasa, dan keselarasan dengan apa yang visi-misi pemerintah Kabupaten Kuningan, termasuk ada internet gratis dan CCTV. Terima kasih Pak Ku. Yang saya tanyakan Pak Ku, bagaimana Pak Ku menselaraskan di Musrenbangdes ini terkait dengan RPJMDes, RPJMD kabupaten, provinsi, dan tautannya dengan RPJMN. Satu itu. Yang kedua, berapa persen pekerja rentan yang telah dilindungi dalam BPJS, baik tenaga kerja maupun kesehatannya. Nah, nanti saya cek. Kemudian yang ketiga, tahun depan itu dana desa itu dari 71 triliun itu hanya 60 triliun, berkurang 11 triliun. Tadi kalau Pak Ku menyampaikan dana desa 800, kemungkinan ya bisa turun, dan dana di atas sudah turun. Apakah 600 atau apa? Kalau kita hitung 600 saja kan 30%, 180 juta udah ke alunan Kopdes. Kemudian 20%, 120 juta untuk ketapang, 15%, 90 jutanya itu untuk kemiskinan ekstrim, stunting dan lainnya, KTP. 3% itu yang untuk operasional. Berarti 408 juta itu sudah terkuras dari dana desa. Bagaimana Pak Ku merancang bangun dari 100 dengan modal 192 juta dana desa jika 600 juta tahun depan itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat? Baik, mohon izin Pak. Berkaitan dengan tadi untuk pertanyaan pertama, Kampung Zakat ya Pak? Ya. Ya, biasanya orang berpikir itu tentang orang-orang yang memang pendapatannya sudah lebih Pak. Tadi sudah disampaikan bahwa tentunya Selajambe itu pada tahun 2012 kalau salah itu mendapatkan apresiasi dari Basnas, itu juara kedua Pak, juara kedua tingkat kabupaten. Nah, memang yang tadi disampaikan bahwa kita ingin mengajak bagi warga masyarakat itu untuk mengingatkan tentang harta itu. Tapi sebelum nisab pada 85 itu gram emas itu, kita lebih dulu sering sosialisasi bahwa infak sedekah itulah sebagai fondasi, bukan hanya kita bergulat dalam hal mencari amal, tapi juga kita bisa membangun bersama-sama dengan, karena gini Pak, ketika kita melaksanakan musyawarah desa tadi berkaitan dengan apa, santunan kematian untuk imam langgar, itu usulan itu datang sering. Nah, makanya ketika musus itu bagaimana kita memikirkan sehingga penyelesaian itu bisa terselesaikan, maka tumbuhlah dari musyawarah itu pembentukan Kampung Zakat. Nah, untuk menselaraskan kegiatan di desa, di pusat dan di kabupaten, tentunya kami Desa Selajambe merupakan desa, kalau boleh dibilang Pak, desa yang paling taat terhadap apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Kenapa kami merupakan desa yang paling taat? Karena kami selalu selaras dengan apa yang diinginkan oleh program pusat, sehingga kami selama 3 tahun berturut-turut mendapatkan predikat kinerja terbaik. Itu selanjutnya Musrenbangdes Pak. ya, Musrenbangdes ya, musyawarah desa itu dalam pelaksanaannya bersama BPD dengan masyarakat itu seluruh elemen mulai dari pengusaha dan lain sebagainya tadi berkaitan dengan pendanaan Pak, pendanaan khususnya di Desa Selajambe. Kalau tadi dihitung-hitung 800, tahun depan akan berkurang. Kami berpikir bahwa penyelesaian itu alhamdulillah datang secara tiba-tiba dengan adanya pembentukan Koperasi Merah Putih.
Karena ini mudah-mudahan bisa berjalan, Pak. Kebetulan saya mindsetnya orang dagang di pasar. Kami mempunyai 80 kios, Pak. Kios pasar, alhamdulillah walaupun sedikit. Dan hari ini mungkin sebagian banyak yang tutup, Pak. Banyak yang tutup, itu merupakan sebetulnya modal, Pak. Kita sudah mempunyai objek bagaimana kita nanti menjalankan koperasi itu. Mulai dari ketika kami di pasar PAD saja, Pak, contoh. Hampir di bulan Desember akhir kita itu tidak masuk. Jadi kalau kita target 50 juta, yang masuk hanya 30 juta. Nah, dengan koperasi ini mungkin nanti bisa berkolaborasi sehingga nanti bisa dibayarkan oleh koperasi itu sendiri, dan nanti bahwa koperasi bisa langsung terjun di pasar memberikan pinjaman-pinjaman lainnya. Itu sudah kita hitung, Pak. Malahan kita sering rapat bagaimana kita menyelesaikan permasalahan desa itu melalui koperasi, dan tentunya tadi adalah Kampung Jakat melalui gotong royong bersama-sama. Maksud saya tadi kan bagaimana dalam musyawarah Bandes itu Pak UU menselaraskan RPJMDes dengan RPJMD Kabupaten, Provinsi, dan tautannya dengan RPJMD. Oh iya, siapa? Kalau dilihat memang dari keselarasan dalam itu ketika melaksanakan musyawarah desa, Pak, musyawarah desa memang sering terjadi kontra dengan masyarakat ketika berbicara. Awalnya kita memaparkan bahwa di pusat itu seperti ini prioritas, di kabupaten ini seperti ini, tapi keinginan masyarakat itu seperti itu. Alhamdulillah karena kita bisa menyampaikan bersama BPD, alhamdulillah masyarakat bisa mengerti apa yang diinginkan oleh pusat dan daerah, sehingga kita bisa menselaraskan, sehingga kita sedikit demi sedikit walaupun anggaran dana desa itu kecil, tapi kita bisa memberikan keinginan sedikit dari masyarakat itu sendiri. Kalau menselaraskan antara PJM desa saja dengan kabupaten, prioritas apa di tahun pertama Bupati? Kalau di kabupaten seperti yang 3 hal, Pak, tadi fokus di stunting setiap tahun kita selalu menganggarkan. Juga untuk persambahan sama, Pak, kita menganggarkan tahun kemarinnya bahkan kita membuat kolam, Pak, untuk persampahan khusus kolam. Kita ingin melihat bahwa limbah rumah tangga ini, jadi hasil ini dibuang ke kolam. Jadi untuk yang lainnya itu tidak dibakar. Gini, Pak Bu tidak mau apa yang Pak Bu sampaikan. Sebetulnya saya ngejaja, sebetulnya ada keselarasan. Tadi karena terkait dengan santri kalong dan sebagainya. Program Bupati itu kan ngaji diri. Oh iya. Jadi ada terkaitan ya. Terima kasih Pak Bu. Yang kemudian tadi Pak Bu menyinggung terkait dengan Kopdes. Ya. Pak Bu sewu Kopdes. Sejauh mana Pak Bu memahami terkait dengan Kopdes? Kalau saya lihat dari apa yang Bapak sampaikan, saya dengar bahwa Bapak setuju dengan agunan 30% dana desa untuk Kopdes. Betul? Setuju, Pak. Setuju ya? Setuju. Permenkop 10 itu mengisyaratkan manakala Kopdes tidak bisa membayar, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana desa. Ya. Berarti Bapak hanya dengan 192 juta berani membantu? Insya Allah, Pak, dengan keyakinan bahwa koperasi desa Merah Putih yang ada desa Selajam itu bisa. Diarahkannya kemana? Tadi, Pak, mulai tadi kami dari pasar, kami punya pasar, terus juga Enggak, Pak, di Impres 9 itu yang 7. Bapak itu melihatnya dari 7 itu apa saja yang diadopsi. Tadi Bapak diantaranya kan ada Posipa ya, simpan pinjam, ya. Terus kemana lagi? Yang selanjutnya, Pak, untuk pupuk itu yang sudah disampaikan memang itu umumnya, Pak, gas dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, Pak, ini untuk pembiayaan pertanian, Pak, hasil bumi. Juga pembiayaan sebelum akan memulai pertanian itu sendiri. Gitu. Oke, makasih Bu Ketua PKK. Ya, luar biasa tadi Ibu mendukung ini. Mudah-mudahan jadi sebagai amal baik ya, Bu ya. Doa dan tamam dia masuk ke surganya Allah bersama para nabi, insya Allah. Mau kan Bu masuk ke surganya Allah?
Mau sekarang apa nanti Bu? Oh nanti, ya udah ngurus anak dulu ya Bu ya sama suami. Bu, tolong Bu, bagaimana peran PKK terkait dengan penanganan stunting? Tadi saya lihat itu ada dari 23 itu menjadi 14 balita. Ini saya yakin itu bukan penurunan stunting Pak. Karena stunting itu tadi Bapak kan 39%. 23 orang sisanya masih ayaknya sakit itu baik. Setidaknya menurut pandangan saya tidak meningkat lah, tidak menambah. Tapi Bapak menyampaikan dari 23 balita itu turun menjadi 14 balita. Apakah turun ke anak cucu atau gimana? Ini bagaimana peran dari PKK menangani agar banyak stunting di Selat Jambe? Terima kasih Pak. Peran PKK sebagai mitra kerja desa, perannya sebagai di posyandu itu ya kan ada ya Pak penimbangan, jadi kita memberikan penyuluhan atau memberikan ke ibu hamil itu untuk memakan makanan yang bergizi. Kan sebelum menikah itu kan ada 1000 hari kelahiran gitu ya Pak. Nah jadi untuk mengatasi stunting dari ibu hamil dulu Pak, kita beri penyuluhan memakan makanan yang bergizi. Terus yang bagi anak yang sudah terdaftar stunting, kita memberikan makanan PMT Pak, susu berupa daging gitu. Ibu tahu nggak program gubernur yang sekarang? Pak, udah ngobrol. Berapa biaya yang diberikan untuk PMT bayi yang berupa buku BPD? Tahu? Belum. Pak Bu? Masa? Itu 5 juta untuk PMT kan kita sudah sampaikan itu kan untuk masih perubahan ya. Oh ya nanti ada PMT ini untuk tambahan bayi ya gitu. Nah kemudian saya ini Ibu sebagai Ketua TPPKK, saya ingin minta informasi. Bagaimana pandangan Ibu terkait dengan banyaknya dispensasi kawin anak-anak muda di desa ini? Alhamdulillah untuk di desa kami untuk kawin di usia muda ya Pak. Ini alhamdulillah nggak ada jarang Pak. Nggak ada yang jalan berarti ada. nggak ada paling di usia 23, 25, nggak ada yang usia 16 atau belum menikah, nggak ada. Dispensasi itu bisa saja karena dicacing. Saya maka kasih kecamatan. Kalau menikah itu biasanya saya rekomendasi ke puskesmas. Kadang-kadang mohon izin ya, dari cek darah itu ada yang sudah hubungan seksual dan sebagainya itu di antara dispensasi. Sudah itu kayak ibu dan bapak di desa. Baik, terima kasih Ketua Dinas. Untuk selanjutnya mungkin untuk juri yang ketiga, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini hari ini Pak Ku Selat Jambe bawa brand kampung Rancage gitu ya. Baik, saya langsung ke Pak Ku dulu deh. Pak Ku, tadi sudah dipaparkan sekaitan dengan itu kan bagaimana peran dan dari rumah zakat ini, kampung zakat ini cukup besar. Saya nanya, yang bagian kepemberdayaan keluarganya ada nggak? Silahkan dijawab langsung. Baik Pak, mohon izin untuk pemberdayaan Pak untuk keluarga Yang dari kampung zakat. dari kampung zakat ya. Dari kampung zakat itu ada Pak, bahkan untuk ekonomi keluarga. Jadi kalau seperti disampaikan, jadi mencakup beberapa hal yang memang tentunya tidak Langsung contoh real saja Pak. Bentuknya apa? pemberdayaan. Iya. Ya, kami pertama untuk pemberdayaan itu seperti untuk ini Pak, sayuran gitu. Jadi kami berkolaborasi dengan PKK Pak, karena kita sering di rumah tuh kalau ngobrol, Pak ini nih di lingkungan ini ibu-ibunya hobinya ini di rumah nggak ada kegiatan. Ya, Bentuk kegiatannya adalah penanaman tanaman sayuran seperti boleh itu. tahu nilai alokasinya? Nilai alokasinya, ya itu kecil Pak, karena kita hanya memberikan plastik itu saja, polybag
dan bibit itu kurang lebih kalau dirupiahkan itu paling di bawah angka 500.000 Pak. Oke. Kalau pertanyaan berikutnya, kira-kira semakin tahun akan semakin besar alokasi ke pemberdayaan atau semakin kecil? Saya kira semakin besar Pak. Semakin besar karena saat ini juga Pak sudah menyasar ke program-program yang lainnya, bukan hanya di pemberdayaan. Gitu. Dengan tadi misalkan stunting yang kita laksanakan bisa 3 bulan sekali, mudah-mudahan ke depan itu bisa dilaksanakan tiap bulan gitu. Baik. Saya langsung konfirmasi ke Ibu Pu, Bu Ketua Tim Penggerak PKK. Iya, Pak. Kampung Jahat ini sudah dirasakan oleh PKK. Alhamdulillah Apa sudah. bentuknya? Bentuk bantuan kepada saya yaitu memberikan polybag, bibit-bibit, lalu saya salurkan lagi di setiap RT. Di desa saya kan ada 19 RT Pak. Jadi saya menghimbau kepada terutamanya ke ibu-ibu kader PKK dulu Pak, saya kasih arahan supaya kita bisa mengasih contoh kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan dan perkarangan kita Pak. Tujuannya apa itu? Untuk bisa menambah penghasilan buat keluarga, bisa dijual Pak ya. Ibu yang nampung nggak pedagang gitu? Ada dijual langsung sama yang punya ya Pak. Dan alhamdulillah dari 19 RT ada 1 RT yang menurutnya sekali Pak. Sampai sekarang dari tahun 2020 dari program Bunda Menyapa ya Pak, sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Jadi kalau istilah Sunda mah nggak ada obor baralakan nggak pernah padam, alhamdulillah sampai sekarang. Oke, cukup ya. Selanjutnya Bu, tadi kan dipaparkan untuk yang stuntingnya turun ya dari 2023 ke 2004 turun ya. Yang 2025 sudah dicek. 2025. Yang per semester 1 aja, per Juni. Yang sekarang. Nah. Yang sekarang masih. Nah, apa sama? Berapa? 14. 14 apa? 14 tahun 2025 mah. Juni 2025. Naik lagi. Naik lagi, kenapa bisa naik lagi? Mungkin ini Pak. Kamu boleh jawab kenapa? Kenapa bisa naik lagi? Saya terkonfirmasi untuk bulan Juni itu 19,5%. Kalau menyalahkan gen itu sudah biasa ya Pak. Kira-kira apa? Jadi terjadi silang pendapat Pak sebetulnya ketika waktu tahun kemarin itu UPTD Puskesmas yang membidangi stunting dan sekarang adalah kan di dinas pendudukan sehingga kalau di dinas pendudukan itu malahan kami bertanya juga itu beda-beda Pak. Iya, tapi pertanyaannya kenapa bisa naik lagi? Mungkin berarti kan nanti program kerja Bapak pertama mungkin yang sudah biasa itu dari gen Pak. Pertama itu, berarti, tapi kebanyakan Pak itu di stunting itu kalau di Selat Jambi itu bukan yang kurang gizi Pak. Jadi lebih kepada tingginya Pak. Gitu. Karena stunting tinggi Pak. Iya. Gitu. Anaknya tuh apa enggak salah langkah Pak Punya? Ya? Enggak salah program. Tidak Pak. Oke, serahkan ke BPD dulu. Pak BPD, kan itu ada penanganan stunting yang tadi itu memang sudah tepat lah. Iya. Apa aja yang kira-kira? Ya, ini berawal dari aspirasi ya dari masyarakat ya, dan kebenaran bahwa ada di antaranya masyarakat yang menyampaikan aspirasi bahwa beberapa keluarga itu tidak hanya bapak ibunya saja ya, tapi anaknya juga ya diperkirakan stunting. Ternyata setelah dicek di posyandu, di kesehatan ternyata betul ya, itu stunting. Dan kami menyampaikan setelah mengelola, menyalurkan ke Pemdes atau Kubu dibahas, bahkan dalam rembuk stunting sehingga harapannya stunting di desa kami itu dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan menurun, walaupun tadi yang tahun 2005 mungkin malah naik. Nah ini terlepas dari tadi mungkin ya sudah kontrak barangkali. Pak saya tanya, waktu remuk stunting kapan Pak? Bulan Juli Pak, Juni. Yang hadir siapa saja boleh tahu? Yang hadir dari unsur bukan orangnya. Oh iya.
dari unsur yang pertama dari Posyandu, dari Puskes ada, ya, kemudian ibu-ibu kader, kemudian dari desa juga ada, BPD juga lembaga yang lainnya Pak di sini. Yang sasarannya diundang nggak Pak? Diundang sasarannya ada. Berapa orang waktu itu yang sasarannya itu? Saya kurang jelasnya Pak. Bapak kan musdes itu ya? Iya. Itu baru yang musyawarah, rembuk ya? Iya, Rembuk. Nggak tahu siapa, ya ada berapa orang yang sasarannya itu? Sasarannya kurang jelas Pak, saya lupa lagi menghitung. Baik, terima kasih. Langsung ke buku lagi ya. Ini buku gitu kan, tadi kalau misalnya urusannya game, atau sampai kiamat tuh nggak akan selesai. Kira-kira ada masalah apa sih yang ditemukan? Ini karena jumlahnya cukup besar, 19,5%. Sementara capaian 2004 itu hanya 8, sekarang sudah 19,5%. Untuk stunting mungkin saya juga ya ke kadar suka ini ya ke kadar posyandu, kenapa sekarang bisa bertambah lagi? Kadar posyandu juga bingung Pak. Saya udah memberikan katanya PMT, terus yang ibu hamil kan ada ya Pak yang satu alhamdulillah kita sering didatangi, dikasih makanan, buah-buahan, alhamdulillah, tapi itu kan pas lahir sehat, bayi dengan berat badan 3 kilo, panjang 49 kan tidak termasuk stunting ya, padahal ibunya alhamdulillah. Jadi sampai sekarang tidak tahu apa penyebabnya sampai sekarang. Belum tahu ya, mungkin kurangin kan tadi kan intinya kekurangan gizi ya Pak. Tapi kalau kita melihat sih yang orang kaya juga yang bayangin makanannya bergizi tapi nggak tahu kenapa anaknya bisa pendek aja, padahal anaknya cerdas, gemoy, lincah, tapi pendek terus termasuk kan ada. Salah asuh kali ya. Salah asuh kayaknya. Oke. Baik, ke Pak Kuhu lagi ya. Enggak, urusan stunting selesai Pak, urusan stunting. Nanti silakan ditemukan persoalannya. Mungkin itu pola asuh gitu ya. Atau bisa saja karena memang konsumsi makanannya tidak sehat gitu. Sok coba anu di imam kubudakna apa gitu. Di sini teh baso, basreng gitu kan. Tapi itu Pak, orang yang berada ya Pak, dia juga tidak menerima anaknya disebut stunting. Oh, iya. Saya kurang apa memberikan makanan kepada saya, jadi dia juga bingung sebagai orang tua ya Pak. Problem ya Pak ya. Baik, satu hal lagi Pak Ku yang saya mau konfirmasi kan wilayah Selat Jambi merupakan daerah rawan bencana. Oh, oke. Fasilitas mitigasi yang ada apa aja Pak? Fasilitas mitigasi Bencana. ya melalui itu Pak, rambu-rambu itu tuh apa namanya arah di evakuasi ya, evakuasi. Seperti apa Pak? Seperti untuk apa namanya ketika terjadi bencana, titik kumpulnya di mana, dan selanjutnya kita di desa juga menyiapkan seperti kemarin Pak, bukan hanya kebencanaan longsor saja, itu kemarin itu terjadi kebakaran rumah. Alhamdulillah kita pernah diadakan pelatihan atau sosialisasi? 2022 Pak, pernah itu dan alhamdulillah kemarin waktu kebakaran juga Pak, alhamdulillahnya rata, tapi bisa terbangun lagi dalam 15 hari Pak, tanpa bantuan dari luar dari. Jadi tenang saja kalau kebakaran juga cepat dibangun lagi. Ibu lagi. Berkat gotong royong. Oh, iya. Berkat gotong royong. Ke Ibu lagi. Pernah ada sosialisasi mitigasi bencana ke PKK? Pernah? Kapan? Penting nggak sih? Ya sangat penting sekali Pak. Jadi bisa memberikan. Kapan terakhir ada sosialisasi bencana? Udah lama. Berarti udah habis juga waktunya ya. Oke, nanti pesan ya Pak Kuhu ya mitigasi bencananya untuk ibu-ibu PKK ya. Baik, terima kasih untuk Dewan Juri yang 3. Selanjutnya mungkin langsung Pak maraton ke Dewan Juri yang ke-4. Oke, terima kasih. Selamat Pak Kuhu Desa Selat Jambe dan bukunya dan juga Kepala BPD ya sudah melewati tahapan demi tahapan, dan saya melihatnya bahwa ini chemistry-nya luar biasa suami istri begitu ya, ngomong apa adanya tapi dari hati begitu ya. Jadi apapun urusannya insya Allah itu birokrasi selesai karena didukung oleh bunda yang luar biasa.
Saya sama seperti dengan dari juri yang lain, saya sebenarnya yang tertarik itu hanya ada dua hal begitu ya, untuk menyelesaikan stunting, menyelesaikan juga urusan sampah dan sebagainya. Tadi Pak Ku berkali-kali ngomong mindset dan sebagainya. Ini perkara yang sangat fundamental sebenarnya ya. Aplikasi sehebat apapun di desa itu, saya sering main ke desa-desa itu banyak diangburkan, terus juga banyak konsep yang juga tidak dijalankan. Nah ini saya ingin meminta penjelasan ke Pak Kuwu terkait dengan bagaimana membangun mindset inovatif yang sudah dilakukan oleh Pak Kuwu dengan segala hal. Kita punya kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ditunjang juga dengan beberapa kolaborasi dari berbagai unsur baik level daerah, kabupaten maupun di lingkungan sekitar. Apa tuh mindset inovasi yang dilakukan oleh Pak Kuwu? Mohon izin Pak. Baik, berkaitan dengan masyarakat, tentunya Pak berawal dari apa yang tercantum dalam itu Pak, logo desa Pak, ada Rancage. Sebetulnya itu adalah sebuah kekuatan yang harus tertanam dalam diri masyarakat Salajambe. Nah, kita sering sebetulnya ingin merubah Pak, bahwa saat ini Pak ada penurunan berpikir di desa itu Pak, khususnya dalam gotong royong Pak, gotong royong. Nah, sehingga itu akan merubah mindset masyarakat bahwa nantinya itu masyarakat itu seolah-olah sekarang itu berpikiran bahwa ada satu buah kemunduran berpikir bahwa seolah-olah itu hanya individualis gitu. Nah ini dibentuk dari kita bersama BPD dan unsur-unsur lainnya, sehingga tadi terbentuk dalam musdos keinginan-keinginan yang tidak bisa tercapai. Kami program sederhana Pak Kuwu untuk menguatkan mindset inovatif itu dengan bahasa sederhana ke warga atau ke struktural di desa dan sebagainya itu seperti apa? Ya, jadi kalau kita ingin maju, kita harus sama-sama bergotong royong. Konsep kita bahwa tidak ada hal yang mungkin kalau kita bersama-sama. Jadi setiap permasalahan, saya yakin kalau kita bersama dapat terselesaikan. Oke, siap. Menarik ya Pak Kuwu ya. Kebetulan saya lagi senang-senangnya di growth mindset coach begitu ya. Jadi kalau bicara tentang growth mindset itu kan teori orang luar ya. Kita geser menjadi sebuah religious teori, itu nanti kan masuknya ke dalam keyakinan kita. Ya. Bangun tuh keyakinannya bagaimana itu di desa itu lahir mindset inovatif. Nanti kita ngobrol lanjutan tentang growth mindset ya Pak Kuwu ya. Siap. Ini menarik sekali. Berikutnya juga ini saya loncat-loncat, ini banyak sekali begitu ya. Untuk Bu Ketua Penggerak PKK begitu ya. Nah ini fondasi utama untuk membangun ketahanan keluarga, ketahanan ekonomi dan sebagainya. Nah ini sejauh mana Bu Ketua Penggerak PKK atau Bu Kuwu ini melakukan literasi keluarga, bagaimana menjaga ketahanan keluarga, bagaimana juga bisa membangun tadi kolaborasi yang sudah ditetapkan dalam visi desa Rancage begitu dan sebagainya. Ibu melakukan program seperti apa tuh untuk menguatkan, memahamkan visi desa itu pada level ibu? Mungkin untuk tadi ya Pak, enggak mungkin, kan itu mah sudah. Ya, maksudnya peran saya ya tadi sudah disebutkan sebagai untuk ketahanan pangan ya Pak, termasuk kan dari program 10 program PKK terhadap pangan. Nah itu untuk ibu-ibu kader atau masyarakat, saya menghimbau untuk bertanam di pekarangan gitu untuk ketahanan pangan. Selain itu kan kita kan menanam ada bayam, sayuran, kangkung kan bisa memberi gizi untuk keluarga. Selain dari itu kita bisa dijual nggak ke pasar? Enggak, udah ada yang ini Pak. Beli kadang ke tetangga sebelah bukan tetangga sebelah ya Pak, desa sebelah. Oh, desa sebelah. Ya, beli ke desa kita gitu. Jadi enggak dijual ke pasar
bisa Pak, langsung. Sebab kan kalau di pekarangan tidak mencapai banyak seperti yang di perkebunan Pak. Gitu. Kalau berkaitan dengan upaya Ibu sendiri, tadi kan sudah nyambung ya berkaitan dengan pengurangan angka stunting, itu apa yang dilakukan oleh Ibu juga terkait dengan ketahanan keluarga? Karena kan ada orang kaya juga ternyata bagaimana konsumsi mereka juga ke anaknya itu tidak maksimal dan sebagainya. Tadi juga Ibu sudah menyampaikan 1000 hari pertama lahiran ya itu harus dijaga, karena kan stunting itu kan seperti kita ketahui kan tidak setelah lahiran baru kita ngurus ya, harus ada treatment sebelumnya. Nah ini bagaimana tuh Bu untuk memberikan pemahaman ketahanan keluarga, suami istri harus paham nih terkait dengan stunting? Program apa tuh Bu? Ya mungkin yang itu saya sering menghimbau kalau saya datang ke posyandu gitu ya Pak, ke ibu hamil itu supaya bisa menjaga asupan gizinya Pak, makanannya yang bergizi, jangan sembarang suka. Kan sekarang mungkin ibu-ibu sekarang sukanya sebelah gitu ya Pak, itu kan kandungan gizinya kurang gitu kan. Saya suka kalau bisa itu Ibu suka sebelah juga? Suka Pak, suka. Suka. Ya. Jadi begitu kan saya itu kalau makanan bergizi insya Allah bisa mengurangi ke stunting. Kan ada dari keluarga mungkin air bersih mungkin apa bisa itu untuk mencegah stunting gitu. Oke. Pak Kepala BPD ya? Kepala atau ketua? Ketua ya, Ketua BPD ini menarik untuk bicara tentang ini Kampung Jakat dan Santri Kalong begitu ya. Mohon juga ini bagaimana dukungan BPD untuk implementasi terkait dengan program yang luar biasa ini Santri Kalong dan Kampung Jakat. Di sana ada pesantren nggak Pak? Ada. Ada santri yang selain Kalong ada? Oh ada. Tapi ini untuk program yang Santri Kalong aja ya? Nah, ya. Gimana tuh dukungan BPD seperti apa Pak? Terima kasih. Sebelum ke dukungan barangkali dari awalnya dulu ya Pak, bahwa program Santri Kalong ini berawal dari keinginan atau aspirasi dari masyarakat juga, yang mana masyarakat mengeluh terkait anak-anaknya yang ketika masuk SMP itu lepas dari madrasah, sehingga mereka tidak mau mengaji, tidak mau belajar tentang keagamaan, dan akibatnya apa? Karena larinya ke penggunaan handphone kali ya, yang sekarang jadi masalah. Nah berangkat dari sana kami menampung, kemudian menyalurkan. Alhamdulillah ternyata di desa juga Pak Kuwu, Pemdes juga sudah punya program ya, punya program tentang penanganan untuk anak-anak yang tidak mengaji ini. Terus kebetulan juga nyambung dengan program dari Bajnas gitu ya, dari Bajnas. Nah bentuk dukungan kami ya, kami sangat mendukung sekali ini dengan program ini. Pertama mungkin ini kan sumbernya itu dari masyarakat juga Pak, keuangannya itu sebagian. Nah tadi kembali mungkin ke Bapak yang mengatakan tadi membangun mindset ya Pak. Membangun mindset ini nyambung Pak, karena ketika masyarakat dihadapkan pada sebuah situasi masalah, maka pikirannya harus kita arahkan. Nah di sini alhamdulillah kita bangun mindset di masyarakat itu bahwa harta kita ini di harta kita ini ada sebagian untuk anak yatim. Maka kami BPD dan juga yang lainnya perangkat desa berusaha meyakinkan ini melalui Pak Ustadz, Pak Kiai, untuk menyisihkan uangnya. Ini awalnya cuma 500 ya Pak Kuhu, 500 sehari ya, itu dikumpulkan dalam sebuah kaleng, nanti dipungut oleh Pak RT. Sebulan sekali dikumpulkan, dari 11 RT berapa. Nah ini bentuk dukungan kami yaitu mungkin mungkin ke pengesahan atau ke aturan untuk memungut dari masyarakat. Dalam arti di sini bukan memungut memaksa, tapi berbentuk mungkin impak atau sedekah. Oke, terima kasih Pak Ketua ya. Saya melihat di slide 22 ini Pak Kuwu sudah menyampaikan dampak dan capaian
stunting itu sudah terlihat dari grafiknya. Tapi ini alat ukur berikutnya, permasalahan sampah dan UMKM. Saya coba kalau slide 22 bisa dilihat itu, ini Pak Kuwut tidak menjelaskan capaiannya seperti apa permasalahan sampah dan UMKM ini. Apakah ada peningkatan, apakah stagnan, menurun dan lain sebagainya, begitu ya. Gimana Pak Kuwut? Baik, untuk sampah Pak, untuk penanganan sampah, alhamdulillah tahun 2020 itu kita mendapatkan bantuan dan peraturan desa tentang sampah dan lain sebagainya sudah saya bentuk dan didukung dengan kendaraan roda 3 juga ada, berkolaborasi dengan PKK dan apakah Pak Kuwut bisa mengukur bahwa ini permasalahan sampah ini sudah sekian persen ada terkurangi? sedikit terurai. Kalau dipresentasikan mungkin ada data Terus di halaman 22, harus slide 22. Wah, sudah habis ya. Nah ini ya, sampah Pak. Jadi ini sedikit berkurang Pak. Kita ada 200 tong sampah Pak yang sudah dikasih itu. Kebetulan kita juga program ini itu setiap bulan itu ada pembiayaan Pak. Alhamdulillah berjalan. Itu tiap 1 minggu itu 2 kali. Ini sudah berjalan sehingga bisa terurai. Dan ini sudah ada dalam APBD Pak tentang penanganan sampah ini, sehingga kita nggak ngakal-ngakalin karena memang sudah ada kegiatannya. 2023 aja kita bikin kolam Pak. ya. Jadi kalau ada sampah rumah tangga, kalau ikannya mati berarti itu ada masalah di limbah rumah tangga tersebut, termasuk pempes dan lain sebagainya Pak. Itu ada, kita dicuci itu dan lain sebagainya. Siap Pak Kuwut, tinggal nanti ditambahkan saja begini ya. Terus nanti bisa kita diskusi lanjutan karena yang saya lihat ini ada inovasi, sebenarnya ini masuk ke keunggulan. Keunggulan juga ini harusnya diinovasi. Setelah itu juga ini kita relatekan dengan visi desa itu sendiri. Ini nampaknya kita bisa nanti diskusi lanjutannya. Ini bagus padahal, tapi ada yang masuk ke sini harusnya ke sini. Oh iya, siap Pak. Sehingga bisa nyambung nanti ke urusan penyelesaian sebagai isu desa dan isu kabupaten. Terima kasih. Tenun. Ya. Baik, terima kasih kepada teman Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan dan jawab-jawab juga masukan-masukan kepada peserta dari Desa Selajambe, kepada Bapak Kepala Desa, Ketua BPD dan Ibu PKK. Terima kasih atas paparannya dan juga jawaban-jawaban yang telah diberikan kepada Dewan Juri.